Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayu Febrianti Doloksaribu, nomor absen 4 dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi beserta analisis strukturnya. Dan media yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu media PowerPoint. Sebelum lanjut untuk menganalisis teks eksplanasi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui secara umum dari teks eksplanasi, yaitu dari segi definisi, struktur, maupun kaidah kebahasaannya. Yang pertama yaitu dari segi definisi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Nah, peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Setelah membahas tentang definisi teks eksplanasi, saya akan menjelaskan struktur teks eksplanasi. Secara umum, struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada pernyataan umum atau disebut dengan identifikasi fenomena. Pada bagian ini berisi penjelasan awal tentang latar belakang, keadaan umum atau definisi suatu peristiwa atau fenomena dan pengalaman yang terjadi. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas atau disebut dengan proses kejadian. Pada bagian ini berisi paparan rangkaian peristiwa, kejadian atau urutan mengapa suatu fenomena terjadi. Dan yang terakhir ada interpretasi. Interpretasi ini disebut juga dengan ulasan, yang merupakan penafsiran, pemaknaan, atau penyimpulan yang berupa pendapat penulis atas sesuatu yang telah dijelaskan di dalam teks tersebut. Selanjutnya, dan yang terakhir, ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi terdiri dari beberapa poin, antara lain, ada pola pengembangan kronologis menggunakan konjungsi kronologis. Selanjutnya ada pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat menggunakan konjungsi kausalitas. Kemudian menggunakan kata peristilahan atau disebut dengan kata teknis. Selain itu, teks eksplanasi ini juga menggunakan kata benda fenomena. Dan selanjutnya lebih banyak menggunakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Dan yang terakhir, teks eksplanasi ini cenderung lebih banyak menggunakan kalimat pasif. Setelah menelaah dan memahami apa-apa saja poin yang perlu diketahui dari teks eksplanasi, saya akan menganalisis satu buah teks eksplanasi bertemakan alam dengan judul petir. Pada bagian ini bisa di-capture atau di-pause agar lebih mudah dipahami. Setelah membaca dan mencermati teks, saya akan menganalisis teks berjudulkan petir. Yang pertama dari segi isi. Pada teks berjudulkan petir ini berisi tentang istilah petir, yaitu pada paragraf pertama dijelaskan bahwa petir biasa disebut dengan kilat atau halilintar. Kemudian ada proses atau rangkaian peristiwa ketika terjadinya petir. Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf kedua, bahwa peristiwa petir akan terjadi ketika langit sedang gelap atau mendung dan cuaca akan hujan. Pada saat itulah terjadi kilat yang disusun oleh cahaya dan suara menggelegar seperti ledakan. Kemudian lanjut ada faktor penyebab terjadinya petir. Nah, pada paragraf 3 dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya petir, yaitu disebabkan karena faktor awan yang mempunyai unsur muatan listrik positif dan muatan listrik negatif, sehingga terjadinya perbedaan potensial yang menyebabkan terjadinya petir. Nah, kemudian adanya ledakan petir ini disebabkan karena elektron daya isolator yang berada di udara dengan air dipecahkan. Dan yang terakhir ada adanya penemuan alat penangkal petir. Pada paragraf 4 dijelaskan bahwa terdapat penemuan berupa alat penangkal petir sebagai jalur aliran elektron menuju permukaan bumi tanpa menghancurkan benda lainnya. Lanjut pada analisis struktur. Yang pertama ada pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Nah, bagian pernyataan umum terletak pada paragraf 1. Pada bagian ini dijelaskan tentang istilah petir yang biasa disebut dengan kilat atau halilintar. Dan dijelaskan juga secara umum beberapa informasi tentang petir. Di antaranya, petir ini memiliki energi yang kuat dan daya hancur yang tinggi, sehingga dapat menghancurkan dan menghanguskan benda-benda yang terkena petir. Kemudian ada deret penjelas atau proses kejadian. Deret penjelas terletak pada paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Pada bagian ini dijelaskan rangkaian peristiwa terjadinya petir.
Nah, pada paragraf 2 ini dijelaskan bagaimana keadaan saat terjadinya petir. Kemudian pada paragraf 3 dijelaskan proses terjadinya petir dan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya petir. Selain itu dijelaskan juga tentang faktor yang menyebabkan terjadinya suara ledakan petir. Kemudian pada paragraf 4 berisi tentang penemuan suatu alat yang dapat menjadi penangkal bagi peristiwa-peristiwa yang sudah dijelaskan pada paragraf 2 dan paragraf 3. Dan yang terakhir ada interpretasi atau ulasan. Nah, bagian interpretasi ini terdapat pada paragraf 5 atau paragraf terakhir, di mana pada bagian ini berisi kesimpulan dari isi teks berupa himbauan dan ajakan untuk selalu waspada dan berhati-hati. Setelah menganalisis struktur, saya akan menganalisis kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi terdiri dari beberapa poin, antara lain yang pertama ada fokus pada hal umum atau generic, bukan berfokus partisipan manusia atau non-human participant. Contohnya ada petir, cahaya, udara, dan hujan. Selanjutnya, pola pengembangan kronologis menggunakan konjungsi kronologis. Antara lain ada kemudian pada kalimat, kemudian beberapa detik setelah cahaya muncul akan terdengar suara. Dan yang kedua ada setelah. Pada kalimat, beberapa detik setelah cahaya muncul akan terdengar suara. Selanjutnya ada pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat menggunakan konjungsi kausalitas. Contoh pertama pada kalimat, meskipun petir merupakan peristiwa alam yang sangat ditakuti oleh manusia, karena memiliki energi yang sangat kuat, bahkan bisa memiliki daya hancur yang tinggi. Contoh kedua pada kalimat, ketika terjadi petir, cahaya akan merambat lebih cepat dibandingkan bunyinya, sehingga kilat akan didahului oleh cahaya petir. Selanjutnya menggunakan kata peristilahan atau teknis. Contohnya yaitu halilintar, isolator, elektron, potensial, dan konduktor. Kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi ini juga terdiri dari kata kerja material dan kata kerja relasional. Untuk kata kerja material terdapat beberapa contoh. Yang pertama yaitu menghancurkan. Terdapat pada kalimat, terjadi petir di daerah lapang yang bisa menghancurkan batu besar. Contoh kedua yaitu terdengar. Pada kalimat, suara tersebut terdengar seperti ledakan yang dahsyat. Untuk kata kerja relasional atau penghubung memiliki salah satu contoh yaitu memiliki. Pada kalimat, ditakuti oleh manusia karena memiliki energi yang sangat kuat. Dan contoh lainnya juga yaitu alat penangkal petir memiliki bagian utama yang terbagi menjadi 3. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, dan saya berharap materi yang saya sampaikan ini dapat berguna dan dapat dipahami dengan cermat. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.